Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Andi Wijaya, NPM 1840103008 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan kecelakaan kerja, pencegahan dan penanggulangan di industri pengolahan perikanan. Silakan simak videonya. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang dapat mengganggu suatu proses dari aktivitas yang telah ditentukan, serta dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda. Dapat terjadi karena ada sebab musibahnya, yaitu karena kerja perbuatan dan keadaan kondisi tidak aman. Yang kedua, kerja perbuatan dan keadaan kondisi tidak aman itu ditimbulkan oleh kesalahan manusia itu sendiri, atau dapat dikatakan hal ini oleh tenaga kerja atau manajemen. Yang ketiga, kesalahan manusia disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain oleh lingkungan, kondisi sosial ekonomi, tingkat pengetahuan, keterampilan, serta budaya. Kecelakaan terjadi disebabkan karena segala situasi dan kondisi yang berpotensi berbahaya maupun aktivitas tidak mendapat perhatian. Terjadi kecelakaan perlu diketahui dan dipahami dengan serius, mengingat kecelakaan 1. tidak bisa diperkirakan, 2. dapat terjadi setiap saat, 3. dapat terjadi di mana saja, 4. dapat menimpa siapa saja, 5. dapat mengakibatkan permasalahan yang serius. Potensi bahaya. Potensi bahaya suatu keadaan yang memungkinkan atau yang dapat menimbulkan kecelakaan atau cedera, penyakit, kerusakan, kerugian, atau menurut fungsi kerja dari suatu standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada 2 faktor utama yang dapat menimbulkan potensi bahaya, yaitu tingkah laku berbahaya, keadaan berbahaya. Nah, di sini tingkah laku berbahaya yaitu 1. melaksanakan pekerjaan yang bukan tugasnya, 2. mengoperasikan peralatan dalam kecepatan berbahaya, yang ketiga tidak memanfaatkan alat pengamanan atau pelindung diri, 4. salah dalam penggunaan alat pengamanan atau alat pelindung diri, 5. pemuatan penempatan barang atau material secara tidak aman, yang keenam mengambil sikap dalam posisi yang tidak aman, yang ketujuh menggunakan, mengejek, menjatuhkan orang lain yang sedang bekerja, 7. cara kerja yang gegabah atau sembrono, yang 8. kurangnya pengetahuan atau keterampilan. Yang kedua, keadaan berbahaya, yaitu 1. alat pengaman, alat pelindung diri yang kurang memadai, yang kedua tidak mempergunakan alat pengaman atau alat pelindung diri, yang ketiga sifat pekerjaan, cara kerja, lingkungan kerja, dan proses kerja, yang keempat peralatan atau instalasi, yang kelima kondisi tidak baik seperti dari ketinggian, licin, kasar, tajam, longgar, dan lain-lain. Yang keenam, rancangan atau konstruksi yang tidak aman, tidak baik. Yang ketujuh, penyimpanan, penimbunan barang atau material yang tidak pada tempatnya. Yang ketujuh, yang kedelapan, keadaan penerangan yang kurang memadai atau kurang baik. Yang kesembilan, peredaran udara yang kurang baik.
Kita lanjut di pencegahan kecelakaan kerja. Dalam upaya pencegahan terjadi kecelakaan kerja perlu dilakukan hal-hal antara lain, yaitu 1. Melatih keterampilan pegawai secara tepat. 2. Belajar untuk mengantisipasi kecelakaan. 3. Turunnya produksi atau kualitas. Yang keempat, bekerja sama apabila tidak dapat melakukan sendiri. Yang kelima, inspeksi peralatan-peralatan. Yang keenam, jangan paksakan bekerja apabila kondisi tidak memungkinkan. Yang ketujuh, mengadakan investigasi kecelakaan secara teliti agar tidak terulang lagi. Yang ketujuh, membuat atau menentukan standar-standar peralatan dan SOP. Saya masuk di cara produksi pangan siap saji yang baik. Peralatan dan sanitasi peralatan. Kontaminasi silang mikroba dapat menyebar apabila menggunakan peralatan atau talanan untuk menyiapkan berbagai jenis pangan. Yang kedua, tidak membersihkan dan mensanitasi. Yang ketiga, memberikan cairan dari pangan berisiko tinggi menetas pada pangan lain. Lanjut. Selanjutnya kita masuk di bahan. Yang pertama, peralatan serbaguna harus terbuat. Yang kedua, peralatan tidak boleh menyebabkan perubahan bau, warna, dan rasa pada makanan. Yang ketiga, kayu dapat digunakan sebagai peralatan sekali pakai, misalnya pengaduk atau sendok es krim. Yang kelima, penggunaan kayu sebagai permukaan yang kontak dengan makanan untuk keperluan lain tidak diperkenakan. Selanjutnya kita masuk di plastik yang aman atau karet yang aman yang tahan pada kondisi normal, dapat digunakan untuk mengerok atau membersihkan sisa makanan. Yang kedua, peralatan yang didesain untuk sekali pakai tidak diperkenakan untuk dipakai berulang-ulang. Selanjutnya masuk di permukaan yang kontak dengan makanan. Tidak menggunakan kayu, besi, baja, dan logam. Kita masuk di desain peralatan. Yang pertama, permukaan peralatan yang kontak dengan makanan harus mudah dibersihkan, tidak ada retak atau pecah. Yang kedua, peralatan yang operasinya menggunakan oli atau pelumas maka harus dijaga, jangan sampai terjadi cerobohan. Yang ketiga, perpipaan untuk mengalirkan minuman atau ingredient minuman yang kontak dengan es harus terbuat dari bahan yang aman. Yang keempat, pipa drainase tidak boleh dilewatkan ke dalam mesin pembuat es. Lanjut. Termometer yang digunakan untuk mengukur suhu makanan dengan cara dicelupkan ke dalam makanan harus termometer metal dengan skala angka dan akurat. Yang keenam, permukaan yang tidak kontak dengan makanan harus didesain agar mudah dibersihkan, mudah dipelihara dalam kondisi saniter. Selanjutnya masuk di pengemasan peralatan dan lokasi. Yang pertama, pemasangan peralatan harus memungkinkan dilakukannya pembersihan dengan mudah. Yang kedua, peralatan yang dipasang di atas meja harus direkatkan pada permukaan meja kecuali jika peralatan tersebut dapat dengan mudah dipindahkan. Lanjut. Pembersihan dan sanitasi peralatan. IPSS harus dijaga tetap
bersih untuk menghindari serangga dan hama serta melindungi dari kontaminasi terhadap makanan dan peralatan. Yang kedua, fasilitas harus dibersihkan dengan peralatan yang memadai. Penerapan metode pembersihan yang salah akan menimbulkan aerosol. Lanjut. Sanitasi peralatan. Yang pertama, pembersihan peralatan sebelum dipakai. Yang kedua, penanganan dan penyimpanan peralatan. Pembersihan atau pencucian dan sanitasi peralatan. Permukaan yang kontak dengan makanan harus dibersihkan dengan menggunakan air panas, berdeterjen, dibilas, sabun atau deterjen dan disanitasi. Yang kedua, dibilas dan disanitasi setiap selesai digunakan atau setiap terjadi interupsi penggunanya atau pada jadwal dengan interval yang teratur. Kita masuk di penanganan bahan kimia. Yang pertama, ditangani dan digunakan secara hati-hati sesuai dengan prosedur. Yang kedua, disimpan dalam wadah berlabel dan terpisah. Yang ketiga, tidak disimpan bersama-sama dengan bahan pangan. Kita masuk di pengendalian hama. Pengendalian hama: 1. Sanitasi yang baik. 2. Pengawasan bahan-bahan yang digunakan. 3. Memantau atau mengurangi penggunaan pestisida. Yang kedua, program pengendalian hama. 1. Mencegah masuknya hama. 2. Mencegah timbulnya sarang hama. Yang ketiga, pemberantasan hama. Kita masuk di pembuangan limbah atau sampah. Yang pertama, tempat sampah harus dibersihkan atau dikosongkan secara teratur. Yang kedua, tersedia tempat sampah atau sampah kering dan basah. Yang ketiga, limbah harus teridentifikasi jelas. Dari video saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.